Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan selalu menolong kita dimanapun kita berada. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu berita, walaupun berita ini mungkin setiap saat kalian atau kita semua sudah sering menontonnya, tetapi khusus kegiatan Desak Anies di Pontianak itu kan baru kemarin terjadi, dan menurut Pak Anies sendiri di dalam acara dialog itu ada salah satu di Pontianak adalah paling termasuk yang paling banyak dihadiri oleh masyarakat dan terutama mahasiswa. Dan kemudian berlangsung begitu lama, lebih dari 1 jam saudara sekalian dialog itu. Dan kita tentunya tidak akan menampilkan semuanya, tetapi ada segmen tertentu yang kita anggap penting, ya kita kemudian hadirkan ke hadapan Anda melalui video ini, karena itu salah satu pola kampanye mereka untuk menyentuh dan menjelaskan berbagai soal yang ditanyakan oleh masyarakat atau yang berkembang di masyarakat, kemudian ditanyakan kepada Anies bila dia menjadi presiden, dan kemudian dijawab secara cerdas oleh Anies dan timnya. Yang menarik dari sini juga bahwa saudara sekalian, bahwa Anies selalu hadir di berbagai tempat itu, apalagi dalam kegiatan-kegiatan dialog Desak Anies ini, itu juga membawa tim, terutama tim yang khusus terkait dengan misalnya bisnis atau pengembangan UMKM atau pengembangan dalam konteks bisnis yang berkaitan masalah IT misalnya. Maka salah satu yang sering dibawa adalah pendiri Tokopedia yang juga berasal dari Kalimantan, yang kemudian kalau beberapa kali saya lihat itu minta supaya dia menjawab terkait dengan masalah startup itu, beliau menjawab, Pak pendiri Tokopedia ini ikut membantu menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada Capres Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, apa yang terjadi di Kalimantan ini, Kalimantan Barat, kota Pontianak, tentang program Desak Anies ini, kita lihat potongannya atau bagian-bagian tertentu yang tidak terlalu panjang, karena memang kalau kita cover semuanya terlalu panjang proses dialognya. Kita ambil sebagian saja yang penting dan kita hadirkan untuk pemirsa atau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerdaskan bagi kita sekalian, dan semoga kawan-kawan sekalian bisa menentukan dengan misalnya Anda bisa menilai capres mana yang peduli terhadap berbagai soal dan dianggap mampu untuk membawa Indonesia jauh ke depan, lebih baik dan sejahtera bagi masyarakat. Tentukan pilihanmu di Pilpres 2014 yang akan datang. Dan kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah Anies Rashid Baswedan, lakukan dengan tulus. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari internet ya, teman-teman. Pertanyaan masalah, oke. Gini, ketika kita bicara kebakaran, selalu misalnya pemadaman. Sesungguhnya yang kita harus kerjakan selain pemadaman, di antara periode itu adalah pencegahan. Cuman memang pencegahan itu tidak heroik. Yang heroik itu pemadaman. Padahal pencegahan itu yang menurut saya lebih penting. Jadi identifikasi siapa-siapa saja stakeholder yang paling banyak beroperasi di kawasan ini. Libatkan mereka. Bahkan dalam catatan kami, itu ada banyak organisasi non-pemerintah yang bisa dilibatkan untuk pencegahan. Catatan kita ini, ada Propenbos, ada Pengawal Merah Putih, ada Flora Fauna Indonesia, ada Inisiasi Alam Rehabilitasi. Ini semua adalah organisasi-organisasi plus masyarakat yang bisa diajak kolaborasi untuk pencegahan. Jadi, anggaran harus disiapkan bukan hanya untuk pemadaman, siapkan anggaran untuk pencegahan. Memang, teman-teman sekalian, mencegah kebakaran itu tidak heroik, karena bisa ditunjukkan. Seperti contoh aja, ketika di tetangga sebelah ada kebakaran. Pemadam kebakaran datang, selesai dia memadamkan, semua orang mendatangi. Terima kasih Bapak, Ibu adalah pahlawan kami yang menyelamatkan dari kebakaran. Betul kan? Orang yang sama melakukan pencegahan keliling rumah-rumah, memeriksa listrik, memeriksa saluran gas, meriksa, dan berhasil mencegah. Tidak ada yang datang ke mereka dan bilang terima kasih Anda pahlawan. Betul tidak? Nah, sekarang sudah kenapa Bang Anies
Dan kira-kira bagaimana sih konsep pembangunan 40 kota setara Jakarta itu untuk dapat diwujudkan dalam 5 tahun ke depan? Bang Anies, silakan 5 menit. Kami tidak berencana membuat kota baru, bukan. Kenapa kita mengantisipasi pembangunan peningkatan kota-kota di Indonesia, di-upgrade kira-kira 40-an kota? Karena urbanisasi akan terjadi dan sudah terjadi. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan di tahun 2050, 27 tahun lagi, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Bahkan ada yang menyebut 75%. Nah, urbanisasi ini akan terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bila kita tidak segera melakukan upgrade atas kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, maka yang terjadi adalah kota-kota itu akan mengalami problem seperti Jakarta pernah alami. Apa? Problem sanitasi, problem pengolahan air bersih, problem pengolahan limbah, problem pengolahan transportasi, problem pengolahan lahan untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena tidak direncanakan terjadi kedatangan orang begitu banyak di kawasan perkotaan. Kita sering kawah itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena kita tahu tren urbanisasi ini akan terjadi, maka 40-an kota di seluruh Indonesia di-upgrade. Yang upgrade apanya? Yang saya sebutkan tadi, siapkan transportasi umum untuk semua manfaat, di-upgrade fasilitas air bersihnya, di-upgrade fasilitas pengolahan limbahnya, di-upgrade terkait dengan sanitasinya, supaya kota ini siap untuk menjadi rumah bagi begitu banyak orang di dekade-dekade ke depan. Itulah antisipasi ke depan. Dan kita akan mengantisipasi urbanisasi itu sebagai sesuatu yang akan terjadi supaya tidak mengalami seperti yang kami alami di Jakarta. Lalu yang tidak kalah penting, kita harus ingat urbanisasi itu tidak masalah. Yang masalah selama ini itu Jakartanisasi. Orang berbondong-bondong ke kenapa? Karena di Jakarta perekonomiannya luar biasa besar. Dengan dibangun upgrade ini kota-kota 40-an, maka penggerak perekonomian bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa, tapi lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia menjadi penggerak perekonomian. Jadi ini namanya melebarkan jangkauan mesin penggerak ekonomi. Kalau kita tidak lakukan itu, maka pusat perekonomian akan berada di Jawa, dan khususnya di Jawa bagian utara, di Jawa utara khususnya di bagian barat. Nah, inilah yang mau kita lakukan. Begitu kota-kota itu dibangun, apa yang terjadi? Kegiatan investasi akan berdatang, kegiatan usaha akan terus berjalan. Kenapa? Karena infrastruktur dasar disiapkan. Selama ini yang dipikirkan infrastruktur makro, infrastruktur mikro terlewatkan. Infrastruktur mikro itu apa sih? Air bersih, saluran gas, listrik, internet, pembuangan air, pengolahan limbah. Itu infrastruktur mikro. Itu yang akan kita bangun. Dan kami yakin dengan anggaran yang setara seperti yang digunakan untuk membangun satu titik namanya Nusantara, bila itu dimanfaatkan untuk lebih dari 40 kota, kita bisa mengubah 40 kota itu. Jadi jangan membayangkan membuat membabak lahan untuk